mengucapkan terima kasih si Isu hari ini sudah mau ke sini untuk berbagi dengan kita. Dan kita hari ini talk show-nya santai saja. Jadi nge-flow aja seperti kata Cici tadi ya. Kita di sini kan sudah tahu Cici kayak seperti kemarin aja MDRC sama PCC. Sudah jadi suami istri, berdua sudah jadi leader, tapi penjualan pun tetap hebat gitu. Jadi kita mau belajar tentang selling, teman-teman, kita belajar selling. Kita mau tahu nih Cip, awalnya bagaimana sih bisa join di Prudential? Jadi, sebelumnya saya mau bilang terima kasih juga ya. Itu serem amat sih. Jangan direkam dulu. Tenang, belum mulai materi. Teman-teman terima kasih banget ya buat undangannya. Dan teman-teman juga harus kasih applause yang luar biasa buat Pak Martinus ya. Sebetulnya untuk tahun ini saya tuh sudah tidak manggung lagi. Jadi ya, ini pertama kali untuk tahun ini. Jadi memang waktu itu saya sudah komitmen ya. Jadi tahun ini nggak banyak sharing lagi di agensi, kita lebih kasih ke manajer-manajer di bawah kita. Nah cuma ya karena ditotok langsung ya sama Pak Martinus ya. Terus Ibu Vera luar biasa follow up terus. Ya udahlah, udah cincai deh. Ya jadi teman-teman terima kasih banget buat Pak Martinus, buat Ibu Vera ya, juga buat Ibu Ikin yang teman saya yang ada di sini ya. Makasih buat kesempatannya. Terus kenapa saya bisa join di bisnis ini? Waktu itu saya lulusan Amerika tahun 97. Saya pulang ke sini, terus kan saya dapat kerjaan. Saya kerja di Gajah Tunggal Group. Waktu itu posisi saya junior asisten marketing. Nah, jadi waktu kerja itu teman-teman mau tahu nggak? Lulusan luar negeri tahun 97 itu gajinya 1,4 juta. Hah, kecil banget deh. Iya. Teman-teman kalau itu inflasi dulu sih masih lumayan lah ya. Nah jadi untuk anak lulusan Amerika kalau misalnya tidak ada pengalaman itu gajinya 1,4 juta aja. Jadi Pak Martin anaknya di Amerika biar dapat wawasan aja ya, pulang suruh cepet-cepet di sini. Jangan suruh kerja sama orang. Nah jadi kebetulan karena Pak Martin luar biasa loh ya, waktu kebetulan saya tidak punya papa lagi, usia 15 tahun papa saya meninggal. Dan waktu itu mami saya sih sangat kuat ya. Jadi beliau meskipun hanya sekolahnya SMP, beliau punya cita-cita kalau bisa anak saya sekolah tinggi, meskipun anak perempuan sekolah ke Amerika pun harus gitu. Nah jadi seorang ibu dengan tekad baja, dia nabung, dia kumpulin uangnya. Waktu saya ke Amerika dulu, saya nggak diantar, saya pergi sendiri. Dan itu pertama kalinya saya pergi ke luar negeri naik pesawat, pergi langsung ke Amerika gitu ya. Makanya saya bilang sama Pak Martin, waduh anak-anak kamu tuh wah luar biasa banget ya, papanya bisa nganterin gitu. Itu tuh satu berkat banget gitu, karena nggak semua anak bisa punya satu kesempatan di mana orang tuanya bisa nganterin dia pergi sekolah. Nah jadi waktu saya pulang, ya biasa ya teman-teman, ini tips ya buat teman-teman yang merekrut anak-anak yang baru lulus ya. Kalau kita mahasiswa yang baru lulus itu kepalanya masih gede, jadi mau masuk pintu aja kupingnya mesti dipotong dulu ya. Karena kenapa? Masih sangat idealis teman-teman. Dia masih berpikir dunia itu sangat indah, dunia itu ya udahlah kerja biar gaji kecil, yang penting kepuasan batin. Nah itu anak-anak baru lulus seperti itu pikirannya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kecuali memang orang itu mau maju ya. Tapi kalau masih ketika teman-teman rekrut anak muda seperti saya saat itu, saya nggak bakal mau join ke bisnis ini. Karena nomor satu, pride-nya masih sangat tinggi, bangga banget gitu. Gue nih masih, maksudnya gue sarjana loh. Terus lebih belagu lagi, gue lulusan luar negeri loh gitu kan. Nah tapi teman-teman ya tetap aja mau lulusan Amerika, harga saya juga cuma 1,4 juta. Ya kan saya juga mikir, waduh 1,4 juta ini bisa ngapain dengan 1,4 juta gitu ya. Waktu itu udah ngirit-ngirit, potong segala macam, totalnya sisa cuma 200.000 sebulan. 200.000 kalau dibeliin dolar yang 2.000 berarti dapat $100 sebulan. Mau bawa mama saya ke Singapura aja belum tentu bisa gitu. Jadi tapi waktu itu karena masih semangat gitu ya kan, baru udahlah cincai lah. Yang penting kan kepuasan batin, yang penting kita mengerjakan sesuatu yang kita sekolah gitu kan, sangat idealis. Nah sampai waktu itu udah kurang lebih setahun kerja. Biasanya teman-teman ya kalau jadi karyawan pasti dikerjain kan. Ya apalagi anak baru ya. Saya pernah tuh disuruh nungguin fax-nya nggak datang-datang gitu ya. Terus disuruh jagain apa ya. Jadi senior saya udah pada pergi kemana, saya masih nongkrong ya kan, masih bodoh kan. di MOS ya, lagi di Mapras sama senior saya. Nah jadi teman-teman waktu itu ya, senior saya kan gajinya pasti udah lumayan kan. Jadi makan siang Isu ikut yuk, ikut.
Terus saya ingat sekali kita makan di Marche, di Grand Melia, itu kan ada satu tempat di mana kita itu kayak food court tapi yang lebih high class. Itu Marche itu konsepnya dari Perancis. Di situ saya cuma bisa cari yang paling murah, teman-teman. Dan itu saya cuma bisa beli salad sama air putih aja, dan itu pun udah 20.000. Saya bilang, buset ini mahal banget sih di tempat gitu ya. Nah terus di situ saya baru merasa buset, jadi karyawan itu kita mau makan apa belum tentu uang kita ada gitu. Nah terus setelah waktu saya kerja, saya sudah mulai, Ceris itu teman TK saya, teman dari TK. Tapi tenang dulu, tidak ada asmara ya. Itu malah musuh bebuyutan gitu ya. Makanya yang buat yang masih single coba cek ya stok teman-teman TK sama SD-nya ya, maka tuh jodohnya ada di situ. Nah jadi waktu itu Ceris sudah di Prudential dan waktu itu Ceris sudah UM. Jadi waktu itu kan kesannya kalau manajer keren banget kan. Terus Ceris seumuran dengan saya, dia sudah punya mobil sendiri. Dan yang saya tahu income-nya juga lumayan gitu loh. Karena saya kan sekitar 1,4 juta. Kalau dulu UM 7 juta itu kita hitung 13 tahun yang lalu besar nggak? Besar. Kalau 7 juta sekarang kecil, tapi 7 juta 13 tahun yang lalu itu gede sekali. Nah jadi waktu itu Ceris sudah mulai rekrut saya kan, wah ini boleh, ini kan bawel, temennya banyak gitu ya. Cuma saya tuh karena sekali lagi karena saya idealis, saya tidak mau mengerjakan sesuatu setengah-setengah. Kalau saya mau jalan Prudential, saya akan berhenti, saya akan full time di Prudential. Nah jadi akhirnya waktu itu saya hanya sebagai sub agent aja. Jadi saya kenalin nanti di share komisi. Nah dari situ belum betul-betul lihat ya Bu ya pesona dari bisnis ini. Sampai waktu itu saya sudah berhenti kerja, saya ngelamar lagi jadi guru preschool, guru playgroup, tadi lihat ya fotonya ya. Saya kerja di situ hanya 4 bulan. Ya dalam waktu 4 bulan itu saya kena tipes 2 kali. Karena saya ngajar anak yang paling kecil-kecil itu capek banget bener-bener. Karena anak yang kecil-kecil nggak bisa diem, itu dia kan mau gurunya juga aktif, saya juga nggak bisa diem gitu kan. Cuma ya karena saya stamina saya dibanding mereka ya beda ya. Gendong satu lagi tarik kaki, aduh itu luar biasa banget. Jadi akhirnya saya mengundurkan diri. Terus Pak Ceris BOP-in saya lagi. Nah setelah di BOP-in, jadi udah cerita panjang lebar sampai 100 juta gitu ya. Terus saya bilang gini deh, biar gampang aja ya, karena saya kan orangnya sedang simple gitu cara pikirnya. Kalau saya bisa jual, saya dapat berapa sih? 30%. Ya udah, saya pegang itu aja. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya pas udah berhenti, saya langsung join Prudential full time. Jadi waktu itu saya hanya melihat sosok Ceris aja ya, sebagai seseorang yang seumuran dengan saya, kok dia bisa menghasilkan 5 kali lipat dari saya. Padahal Ceris juga bukan sekolah tinggi gitu. Nah, itu sih. Terus akhirnya lama-lama jatuh cinta ya? Oh enggak, itu sudah. Oh udah pacaran? Itu korek-korek aja. Ini S3 apa cek dan recheck sih dong? Sekalian Haji mumpung kan lebih di belakang. Hari ini berlangsung seri dulu. Oh dia hanya melayani jalur umum, tidak jalur pribadi. Kita tahu. Itu japri aja ya. Leader jatuh cinta sama agentnya ceritanya. Pesona saya cukup bagus. Berarti dari situ langsung sudah full time? Ya, jadi saya join full time itu 9 Maret tahun 99. Ini tahun ke-11 saya di Prudential. Dan kalau full time pun itu lihat karena income-nya Prudential gitu dibandingkan kalau kerja dengan sebagai karyawan gitu sih. Ya. Jadi waktu itu yang memacu saya adalah saat itu saya perlu sesuatu gini teman-teman. Teman-teman pasti akan berada di satu titik ya, di mana hari ini saya sudah kerja nih 1 tahun. Untuk saya bertobat cepat gitu ya. 1 tahun saya cuma bisa punya gaji 1,4 juta. Waktu jadi guru gajinya naik teman-teman 1,5 juta. Ya lumayan lah nambah cepeceng ya. Nah buat ongkos bensin. Nah jadi teman-teman waktu itu saya berada di satu titik. Waduh, waktu saya kerja dulu, mama saya selalu bilang waktu saya masih kecil, Su, kamu sekolah yang rajin ya, sekolah yang pinter, nanti kalau udah gede kerja di bank jadi manajer. Mami saya selalu ngomong begitu. Karena di pandangan mami saya, orang-orang bank itu keren. Nggak kayak mami saya, cuma buka toko, paling pakai celana pendek sama kaos, ya kan? Padahal dia nggak tahu kalau orang bank itu how kan bu how ce. Kalau bahasa Mandarin itu artinya enak dilihat tapi nggak enak dimakan. Kelihatannya dari luar enak, kantongnya mah kalah. Ya teman-teman ya. Nah jadi waktu itu karena sudah dikondisikan seperti itu, waktu saya mulai kerja, ya saya pikirnya seperti itu kan, kerja yang baik sampai jadi manajer, gajinya gede. Karena kata mami saya kalau jadi manajer apalagi manajer bank gajinya besar, bisa 5 juta. Nah jadi waktu itu
Waktu saya kerja, wah gaji 1,5 juta. Sebetulnya cuma ada 3 cara aja nih kalau mau jadi kaya. Ya, nomor 1, saya tinggal lihat manajer saya kan, saya tinggal lihat sebelah saya kan. Saya tanya, ibu udah kerja berapa tahun? Oh, saya udah kerja sekitar 6 tahun. Saya nggak berani tanya gaji dong, tapi kurang lebih setelah saya fact finding, kurang lebih saya tahu gajinya 5 juta. 6 tahun kerja. Terus bos saya lagi, senior saya kerja 12 tahun, gaji dia sekitar 10 juta. Terus saya bilang, berarti kalau saya mau meniti karir ini, saya tinggal lihat sebelah saya kan. Saya kerja baik-baik, 5 tahun saya akan seperti samping saya ini, bos saya ini. Terus udah gitu, yang kedua, cara kerja, ada juga sih cara yang lebih cepat teman-teman. Ya, yaitu kita bisnis. Nah, cuma kalau bisnis nomor 1, kita perlu modal kan. Harus ada pengalaman juga. Kalau enggak yang ada ditipu, kita punya modal habis semua gitu. Dan saya pikir waktu itu untuk bisnis kayaknya, ya kalau bisnis ngapain susah-susah, saya sekolah ke Amerika, saya bantu mami saya aja jaga toko gitu kan. Nah, dan ada satu cara lagi teman-teman yang paling cepat dan paling gampang, ya, jadi istri keempatnya bos. Cuma waktu itu saya masih tidak secantik inilah, jadi kayaknya juga nggak mungkin gitu jadi istri keempatnya bos gitu, jadi selir keempat bukan istri keempat ya. Nah, jadi teman-teman dari situ pas saya kasih lihat peluang bisnis di Prudential ini, jadi saya lihat wah ini ada kesempatan. Nomor 1 kenapa? Kan udah ada sistem, udah ada contoh kan, saya tinggal lihat cari saja kan. Jadi sama seperti teman-teman nih hari ini, Anda nggak usah bener nggak ya bisnis ini begitu bagus ya, bener nggak ya? Anda lihat aja orang yang bawa Anda. Seenggaknya ya orang yang ajak Anda pasti kehidupan Anda lebih baik dibanding sebelum dia ada di Prudential. Ya, Anda lihat leader-leader Anda. Kalau nggak percaya juga, lihat Pak Martin gitu, ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak, terutama kalau buat agent-agent. Di sini agent-agent di bawah 6 bulan ada nggak? Saya bisa lihat tangannya. Di bawah 6 bulan, di bawah 6 bulan join, lumayan ya. Nah, buat teman-teman ya, dan buat leader-leader juga. Biasanya agent tuh 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu masa krisis. Ya, dalam arti 3 bulan pertama dia itu menentukan apakah dia bisa berhasil atau enggak. Jadi teman-teman lihat ya, agent yang kita rekrut dalam 3 bulan, misalnya API dia bisa 100 juta aja atau 200 juta, itu udah pasti jalan. Ya, kalau misalnya sampai dia nggak jalan, itu special case lah, memang dia quit, dia nggak mau terusin lagi. Tapi rata-rata agent yang kita rekrut, kalau dalam 3 bulannya dia perform dengan baik, ke depan itu dia mudah sekali. Untuk rollingnya tuh lebih gampang. Nah, jadi buat teman-teman yang, dan biasanya 3 bulan pertama itu masa kritis, kenapa? Karena kita berada di titik ragu-ragu gitu. Bener nggak ya ini bisnisnya gitu? Bener nggak sih Prudential bisa kasih saya, bisa gaji saya sekarang 1 juta, 2 juta misalnya. Bener nggak sih kalau saya rajin 6 bulan kemudian saya bisa dapat 5 juta? Bener nggak teman-teman mengalami perasaan seperti itu nggak waktu kita baru mulai join bisnis ini? Bener ya? Nah teman-teman, tips dari saya adalah di bisnis ini kita itu tidak seperti orang-orang kebanyakan, ya. Jadi orang itu ada 2 tipe. Yang tipe pertama, dia lihat dulu, dia percaya dulu baru lihat. Orang tipe pertama. Jadi percaya dulu nih, dia belum lihat apa-apa. Orang tipe kedua adalah dia harus lihat dulu baru percaya. Nah, di sini yang tipe 1 boleh saya lihat tangannya. Jadi Anda percaya dulu baru lihat, ada nggak? Lumayan ya. Nah, kalau yang lihat dulu baru percaya, saya masih lihat dulu nih baru saya percaya. Nah, oke, teman-teman. Kabar tidak begitu baiknya adalah orang tipe 2 biasanya kerja untuk orang tipe 1. Karena kenapa? Teman-teman lihat ya, pebisnis yang handal, yang bagus-bagus, mereka itu percaya dulu kan, percaya nih bisnis pasti jalan, baru lihat. Mereka nggak jalani Prudential itu, kalau Anda lihat leader-leader Anda gitu ya, mereka jalani Prudential itu bukan harus lihat, oh saya mau lihat komisi saya 10 juta, baru saya mau jalan. Tapi orang-orang yang berhasil di bisnis ini, pengalaman saya adalah orang yang percaya, oh saya pasti bisa 10 juta dalam waktu 6 bulan. Nah, dia dapat 10 juta itu. Nah, jadi cara pikirnya beda, teman-teman. Dan kebanyakan kalau Anda mau lihat dulu baru percaya, ya berarti kan ya udah gak ada semangat juang lagi dong, karena kan Anda mau lihat dulu kan. Saya mau lihat dulu nih kalau income saya udah sama, baru saya berhenti gitu. Menjawab. Berarti dari awal sudah klik gitu ya, Ci. Ya. Oke, Ci, kita sekarang mau tahu waktu jadi agent aktivitasnya apa saja? Tahun-tahun pertama ya. Iya. Oke teman-teman, waktu saya baru jadi agent ya, waktu itu sekali lagi karena saya sangat idealis, waktu saya join jadi agent saya berarti usia 23 tahun ya. Waktu itu baru lulus, kerja setahun, bagus lah karena kerja setahun itu kan bikin saya pahit banget, kerja itu nggak enak gitu ya.
kerja setengah mati, bangun pagi, pulang malam, gaji cuma segitu. Nah jadi yang saya lakukan adalah aktivitasnya tinggi. Dan waktu itu meskipun teman dan saudara saya banyak, saya kan idealis kan. Kadang-kadang orang terlalu idealis tuh nggak bagus deh. Jadi saya lakukan yang namanya cold calling. Jadi saya cold call di pasar, di ruko, di mana aja saya bisa cold call, saya bisa cerita, saya lakukan itu. Dan waktu itu teman-teman Prudential itu tidak banyak orang yang kenal. Orang taunya Darmala, dulu Manula ada Darmala dan AIA. Jadi Prudential itu, hah? Apa? Prudent tahu? Itu perusahaan asuransi masih sikat gigi gitu ya. Malah dikira kita salon lagi ya setelah lihat logonya gitu ya. Nah jadi waktu itu nggak gampang teman-teman ya. Prudential belum ada yang kenal. Produknya itu harus setor 30 tahun, tidak boleh putus di tengah jalan. Kalau putus hangus. Teman-teman kebayang nggak siapa sih yang mau beli produk kayak begitu? Ya, tapi ada aja, ya. Ya benar ya Bu Pinky, ada aja ya. Nah, jadi teman-teman waktu itu yang saya lakukan adalah hajar di aktivitasnya tinggi. Waktu itu satu hari saya ketemu 4-5 orang waktu saya jadi agent, ya. Terus 3-4 orang. Nah, waktu itu udah kurang lebih jalan 2 minggu gitu ya. Udah prospek, nggak closing. Terus sampai di satu titik pernah saya masuk ke satu toko di pasar, toko emas. Saya baru mau market survei, dia langsung bilang enggak. Wih, dia bilang, ini banget, awas lu ntar itu gue udah jadi top agent, gue nggak datengin lagi lu. Nah jadi waktu digituin, aduh sedih nggak teman-teman? Sedih banget tuh, saya bilang, saya nangis loh. Saya kan orangnya cukup kuat ya. Waktu itu saya nangis, saya bilang sama Ceris, aduh, saya bilang kayaknya gue nggak usah jalan di Prudential, gue kerja di bank pun gue bisa deh. Kok ini gue jadi kayak pengemis, maksudnya sampai saya merasa diusir gitu loh, ya kan? Nah jadi saya merasa kayaknya aduh gue nggak usah kerja ini, gue bisa lah gitu. Gue juga lulusan gue juga bagus, nilai saya juga bagus, pengalaman organisasi saya juga lumayan gitu kan, nggak usah sampai kayak beginilah gitu. Nah tapi waktu itu Ceris ngomong satu hal yang bagus banget ya, dia bilang apa yang kamu lewatin saya udah lewatin, lu baru 2 minggu, saya dulu 3 bulan gak ada cash. Lebih hebat lagi. Nah dan 3 bulan itu tidak ada leader loh, kan leadernya kan di Malaysia dulu kan, jadi nggak ada leader, tabrak tembok. Waktu itu dia baru 21 tahun, Anda kebayang nggak? Seorang anak 21 tahun, nggak, ya Ceris tidak sempat mengenyam pendidikan yang bagus gitu ya. Nah tapi semangat juang itu ada gitu. Jadi dia bilang kamu kalau sekarang berhenti, kamu menyerah terlalu cepat. Nah udah oke, semangat lagi ya kan, langsung luar biasa dahsyat ya. Nah, udah gitu jalan lagi. Akhirnya teman-teman, waktu saya baru jadi agent itu 50 prospek, baru closing orang ke 51. Itu pun nabung 200.000 sebulan. Nah jadi teman-teman waktu closing yang pertama itu kan udah cerita. Kebetulan saya kan udah lapar banget, itu udah orang ke-6 kan, jam 2-an. Terus ini ada satu warung nasi campur, ini nggak ada orang nih, ada bosnya lagi gitu ya. Terus udah gitu, udah saya pesen, udah saya makan, saya nggak mau bayar dulu. Nah teman-teman tips ya, kalau Anda mau prospek yang punya restoran, jangan cepet-cepet bayar. Udah makan, tongkrongin dulu bosnya. Kalau belum dibayar dia nggak bisa ngusir loh. Bener nggak? Ya. Nah jadi saya sengaja nggak bayar dulu. Terus Ci, saya minta waktunya Ci 5 menit ya, saya mau survei sebentar dari kantor. Udah saya cerita, udah gitu dia bilang, ini bagus banget. Saya lihat dia gitu, kok aneh, kok ada orang bilang bagus gitu. Terus dia bilang, saya mau dong buka ini. Saya beneran ibu mau buka ini? Iya, gimana caranya? Saya jadi bingung gitu. Sebentar ya Bu ya. Waktu itu kan nggak punya handphone, jadi saya nyebrang ke telepon umum, saya telepon Ceris. Aneh, ada yang mau udah. Gue mesti ngapain lagi nih sekarang gitu ya. Makanya teman-teman leader juga ya, kalau agent panik kayak gitu, ingat leader selalu cool ya. Jadi sobat-sobat tenang, SP aja lu ada di tas kan, ada, lu ambil dulu sekarang. Suruh dia tanda tangan semuanya, ambil fotokopi KTP-nya. Oke, saya ikutin gitu. Nah teman-teman itu closing yang pertama dari orang yang tidak dikenal. Nah jadi teman-teman kalau abis itu aktivitas memang jalan waktu itu. Nah waktu saya jadi agent baru itu, saya training saya selalu ikut. Dan training itu saya nggak ikutin sekali, saya bisa ikutin 2-3 kali. Karena saya merasa waktu itu saya ngomong tuh kayaknya udah bagus gitu ya, tapi kok kenapa orang nggak closing? Ini kayaknya yang salah saya, ini gue yang bego, nih presentasi nggak pinter-pinter gitu ya. Nah padahal memang zaman dulu itu memang susah banget buat closingin orang gitu. Nah jadi waktu itu training itu saya bisa ikut, buat tips buat teman-teman ya. Kalau udah ikut, misalnya kan dari MRT sudah ada schedule trainingnya nih, basic training harus diikutin.
Nah, diulangin lagi. Karena kadang-kadang pengajar yang beda belum tentu sama ngebawainnya, dan belum tentu kita langsung ngerti saat itu juga. Saat ini pun saya masih ikutin basic training yang ada dari kantor, karena kan kita juga kalau ngajarin agent buat leader kita harus connect ya sama agent kita ya. Jangan agent kita udah diajarin A di training, kita masih ingetin yang B yang kita belajar sendiri, jadi agent jadi bingung gitu. Oke. Tadi 50 orang itu canvassing semua sih, canvassing ya. Jadi benar-benar pasarnya itu dari canvassing, tidak ada referensi. Nah, itu bulan pertama. Good question. Nah, sampai mami saya bilang gini, lu bego banget sih. Gitu mami saya. Hari ini kalau saudara lu, teman-teman lu nggak beli sama lu, dia beli sama orang lain, bodoh katanya. Saya bilang bener juga. Jadi kata mami saya, sekarang ya, saudara kamu, teman kamu kan kenal sama kamu, ya kan? Mereka percaya sama kamu. Ngapain sih lu susah-susah ke orang-orang yang dikenal, masuk juga dikit lagi, ya kan? Mami saya orang dagang ya, orang bisnis ya. Oh ya bener juga, masuk akal juga. Ya udah, oke kita cincai dikit aja, terlalu idealis. Nah dari situ mulai menggarap teman-teman, saudara-saudara, terus temannya mami. Nah terus papa mamanya teman saya, karena kan kalau kita sekolah di contoh ya, kalau hari saya berteman dengan anaknya Pak Martin kan, papanya pasti duitnya banyak dong, ya kan. Nah saya kan prospek papi maminya juga gitu. Jadi mulai dari situ lingkaran satunya. Lingkaran satu. Setelah itu masuk ke referensi yang orang tidak kenal nggak? Biasanya referensi itu datang dari nasabah. Nasabah yang bereferensi. Dan ada juga dari prospek. Kadang-kadang ya waktu itu kan masih baru ya, orang juga lihat lu masih kecil, masih muda. Terus lu belum tentu tahun depan ada di sini lagi. Nah seringkali kan begitu kan nasabah ngomongnya kan. Kita bilang ya bener juga sih. Kan saya juga nggak bisa jamin tahun depan saya masih ada atau enggak. Tapi saya bilang sama nasabah saya, Pak, Bu, saya di bisnis ini saya mau serius, saya mau berhasil, saya nggak mau setengah-setengah, kasih saya kesempatan. Nah saya akan ngomong seperti itu ya. Biasa mereka kasih kesempatan mungkin 300.000, 500.000, tapi ketika tahun depan pada saat foto kita masuk koran itu kan sudah bukti bahwa kita udah membuktikan janji kita ke beliau gitu. Saya benar-benar sungguh-sungguh di sini. Nah teman-teman, balik lagi kenapa hari ini kenapa sih nasabah mau ngambil atau enggak sama kita? Itu tergantung cara kita menyampaikan kepada si nasabah ini. Kalau hari ini nasabah itu tidak bisa prospek ya, tidak bisa melihat Anda itu betul-betul sungguh-sungguh mau berhasil di bisnis ini, dia juga kasih Anda setengah-setengah. Saya tidak mengemis untuk minta case itu ya teman-teman, tapi pada saat saya prospek Ibu Hikim, saya akan ngomong, Bu Hikim, saya masih muda, saya tahu, saya benar-benar mau sekali berhasil di bisnis ini. Menurut Ibu juga ini bagus kan, Ibu boleh nggak kasih saya kesempatan? Masa Bu Hikim bilang enggak? Tapi juga pegang omongan Anda, jangan sampai dia udah kasih kesempatan, tahun depan juga nggak jadi siapa-siapa teman-teman, betul nggak? Iya kan, karena hari ini ya teman-teman, biar gimana ya, suka nggak suka, hasil itu adalah penilaian terakhir. Result is the final judgment. Mau hari ini Anda kerja atau nggak kerja, Anda mau rajin training atau nggak rajin training, balik lagi kan hitam atas putih yang ngomong, betul nggak? Ya kan? Foto Anda di ngomong lebih keras daripada Anda ngomong Anda sungguh-sungguh atau enggak. Gitu. Untuk dapat referensi itu cara mintanya langsung seperti gimana sih? Nah, jadi gini, kalau referensi itu biasanya ada dua hal. Kalau dulu mungkin kalau soal skill dari referensi itu saya rasa juga dari training juga ada ya, itu standar. Cuma yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah hari ini orang itu akan memberikan referensi dengan sukarela apabila dia puas dengan apa yang kita lakukan. Bukannya negatif ya. Ini semua tegang semua nih. Tenang, awal puasa masih besok ya. Nih ibu-ibu kayak udah resah. Tenang Ibu ya, harga bawang semua saya cek tadi masih normal ya. Sesama ibu-ibu, sesama emak-emak ya, soalnya ya. Harga daging belum naik, mungkin 2 hari lagi naik Bu ya. Nah jadi teman-teman, menurut saya sama seperti kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baik, Anda akan langsung ceritain nggak ke orang lain? Tapi belum tentu. Karena kenapa? Kecenderungan orang adalah menceritakan hal negatif 10 kali lebih besar daripada menceritakan hal positif. Benar ya? Jadi contoh misalnya saya makan di food court, kebetulan daging ayamnya mentah, terus kebetulan si pelayannya itu tidak memberikan servis yang baik. Saya ceritain gampang, kita broadcast di BBM ya kan. Lu jangan makan di restoran ini ya, wah lousy, cetot gitu ya. Itu bisa berapa orang yang terima, betul nggak? Tapi hari ini kalau misalnya nih saya makan di satu restoran yang bagus, servisnya baik, apakah saya akan langsung info ke semuanya? Enggak. Sama aja seperti gosip teman-teman ya. Hari ini Ariel sama Luna Maya, Cetari heboh banget kan, betul nggak? Tapi
Ini paling lucu, saya baca tabloid. Tenang, kita mami-mami ya, kita saling update ya. Nah, jadi kemarin saya baru baca tabloid Nova. Nah, jadi ini tips juga ya buat teman-teman ya, buat teman-teman ibu rumah tangga maupun agent yang wanita maupun agent leader yang laki-laki ya, agent dan leader perempuan. Ini semuanya mesti, buat saya sih ini applicable ya. Jadi teman-teman update juga situasi yang ada. Meskipun aduh kurang kerjaan kali lu ya baca-baca gosip, jangan salah. Gosip itu pada saat Anda itu bisa jadi bahan buat approaching. Ya kan, lu udah tahu belum kemarin si KD dia bikin pernyataan minta maaf. Wah, dari situ udah mulai ngomong, baru ngomong ke asuransi, betul nggak? Jadi orang nggak ilfil dulu lihat kita, hilang feeling. Aduh, gue lihat Pak Martin nih pasti asuransi lagi nih. Padahal kan bisa jadi mau ngomong, lu tau nggak gue ada video si Ariel sama Luna, mau lihat nggak gitu. Habis itu dijamin closing. Nah, jadi tuh saya jadi lupa deh. Oke, balik lagi ke tabloid. Nah, jadi contoh ya, waktu itu kan tahu kan kasusnya Krisdayanti sama Rahul nih, mami-mami ya, kalau udah gosip matanya langsung terang gitu. Saya lihat tadi udah ngantuk-ngantuk langsung berbinar-binar ya. Nah, jadi waktu itu yang kasusnya KD, Rahul sama si istrinya Rahul, siapa namanya? Tuh kan? Saya kira ngomong Atta yang ngecok Pak Martin gitu, bukan ya? Nah, jadi waktu itu si Rahul itu ketika dia di interview gitu, dia bilang gini, iya hari ini kan orang taunya saya sama si KD aja, ya kan? Selalu ngomongin yang jelek-jeleknya. Nah, ada nggak yang ngikutin ibu, dia panggil istrinya tuh ibu gitu ya, ada nggak yang ngikutin ibu Atta? Kalau misalnya hari Sabtu Minggu dia dugem di diskotik ini, nggak ada kan? Nah, jadi itu implikasinya teman-teman. Hal-hal yang negatif itu cepet banget kesebarnya, betul nggak? Ya kan? Tapi hal-hal yang positif itu enggak. Nah, jadi dua cara ya Bu ya. Yang nomor satu memang kita membuktikan pelayanan kita baik, servis kita bagus. Yang kedua memang harus minta. Jadi teman-teman kadang-kadang ya nasabah itu tidak disetel untuk kasih referensi. Saya juga sempat mengalami periode yang down ya teman-teman. Agen juga manusia ya, bukan rocker aja ya, agen juga manusia. Jadi waktu itu saya sempat merasa down karena waktu nasabah saya sakit, saya sampai nganterin ke Singapura. Itu semua biaya saya tanggung sendiri. Ada nggak agent sampai kayak begitu, memastikan kliennya secara emosi, secara klaim itu beres gitu. Tapi nasabah ini nggak kasih referensi. Jadi saya merasa down, hari ini ya kalau saya nih gitu ya, saya bilang kan orang begitu ya. Kalau saya, si Ibu Hikim agent saya sampai posek ke Singapura, kok utang sampai mati sama dia gitu kan. Kita kan, itu kan pikiran kita, betul nggak? Tapi kan di pikiran nasabah kan nggak seperti itu, dibuat dia, ya udah itu memang harusnya lo lakukan kok. Lu kan udah gue bayar. Teman-teman ngerti ya? Jadi dari sisi kita, ibarat gini, kayak hari ini saya pelayan, saya kan udah dibayar nih, udah dapat gaji dari restoran saya. Tapi tip itu adalah tergantung ke kedermawanan hati si orang yang makan. Jadi kalau misalnya saya happy sama pelayanan yang kamu berikan, saya kasih tip lebih. Kalau saya nggak happy, gue nggak mau kasih juga nggak apa-apa. Kalau saya happy, saya nggak mau kasih juga nggak apa-apa kan? Betul nggak? Nah cuma itu bikin saya down. Karena kenapa? Hari ini orang cuma kasih A, saya kasih sampai E gitu. Tapi ini satu referensi pun nggak ada, kok pelit banget gitu ya. Ternyata karena saya nggak minta, teman-teman. Karena kita pikir mestinya kalau lu udah dilayani gitu baik, lu udahlah masa masih gue minta sih gitu ya. Mestinya lu sukarela kasih tau dong nih, Martin nih, engkau gua, nih Wikim, cici gua, ini siapa gitu ya. Maksudnya lu sukarela dong gitu. Itu pun masa mesti diminta gitu. Tapi ternyata teman-teman klien kita berpikirnya nggak seperti itu. Jadi cara pikir orang kan beda-beda. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, betul ya. Nah dari situ saya minta. Jadi teman-teman minta. Ya gampang lah. Vera. Fer, program ini bagus kan? Bagus ya. Fer, kalau misalnya nih Fer ya, lu punya adik kan? Kalau misalnya amit-amit nih ya, kalau sampai adik kamu kena sakit kritis kayak kanker atau ginjal itu, dia pasti pinjem duit dong sama lu. Iya. Lu bisa pinjemin berapa? Tergantung sih, tergantung tabungan di bank. Kalau dia perlu 100 juta? Pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Ya paling bantu sekedarnya lah, bener ya. Fer, kalau hari ini kamu kenalin saya ke adik kamu, saya ceritain. Dia punya program ini seperti kamu. Lu bebas utang deh, nggak ada yang mau ngutangin lu ntar. Jadi nama dia lu siapa tadi? Siapa? Langsung begitu ya? Iya siapa? Saya nggak punya adik. Yang benar apa yang bohong dulu? Bukan KTM, ada bener. Namanya siapa? Dedi. Dedi, nomor teleponnya? 08. Tinggalnya di mana sih Dedi? Tinggalnya di Citra. Dia ketakutan aku di proses. Enggak, sudah jadi agent sih. Dia mulai panik. Nah jadi teman-teman,
Ingat ya, tadi kan saya tanya, tadi teman-teman perhatiin nggak? Namanya siapa? Oh begitu ya caranya, nggak? Namanya siapa? Ingat nggak teman? Nah itu namanya fokus. Ya, jadi tadi itu kan karena kita role play ya, meskipun role play saya akan tetap push dia sampai dia kasih namanya. Gitu ya teman-teman ya, itu namanya teknik untuk fokus. Karena kenapa? Karena kenapa teman-teman? Pada saat kita berinteraksi dengan prospek, kadang-kadang tuh banyak distraction, banyak gangguan. Baru dia mau kasih nama adeknya, anaknya keluar, kucuk, mami es krimnya taruh di mana ya? Udah keluar lagi. Terus kita lupa, ih adiknya lucu banget ya, kasih es krim buat tante juga satu. Aduh, lemes deh, itu udah hilang lagi. Jadi teman-teman, agent itu penting sekali untuk fokus ya. Jadi kalau misalnya hari ini Anda tujuan ke sana untuk minta referensi, Anda pulang, gue mesti dapat nama. Jadi jangan pulang tangan kosong. Ya. Sekarang sudah dapat referensinya, kita minta Cici role play bagaimana telepon ke referensinya. Oke, kalau telepon jadi siapa nama adiknya tadi? Dedi. Dedi ya. Oke. Halo Dedi ya. Siapa yang mau jadi Dedi? Ayo. Ya, Bu. Bambang. Bambang. Lo itu Dedi. Gak apa-apa. Intinya gini teman-teman, waktu di telepon, saya akan ada satu kata kunci ya. Halo Dedi ya. Ini dengan isu nih temennya Cici kamu. Jadi kemarin Cici kamu minta saya telepon kamu. Nah itu kata kuncinya teman-teman. Minta, kita diminta telepon dia. Sering banget kalau kita telepon ya, halo Dedi ya, ini nih gue dapet referensi nih dari Cilu nih katanya suruh telepon. Jadi itu kayaknya nggak ini banget gitu teman-teman. Nggak kayak kita dapat nama dia dari yellow pages, dari buku kuning gitu ya. Nah jadi kalau misalnya saya ngomong halo Dedi ya, Dedi ini saya dengan, atau kalau misalnya kita mau aman pakai bapak ya. Tapi biasa sih kalau anak-anak yang masih muda itu pakai bapak, dia risih sendiri gitu loh. Iya minta, saya diminta. Halo Dedi ya, saya Isu nih teman Cici kamu. Kemarin saya baru ketemu Cici kamu. Kemudian saya diminta oleh Cici kamu untuk telepon kamu, untuk bisa sharing apa yang Cici baru ambil kemarin. Saya minta waktunya ya hanya 10-15 menit